atasnya pakai karang jahe kayak gitu. Jadi di kolam ini tuh, ini bottom drainnya itu langsung masuk ke chamber pertama. Terus di atasnya itu ada lubang skimmer. Jadi saya bukan pakai tipe floating skimmer atau apa yang pipanya ikut ke dasar gitu ya, ke dalam juga. Jadi saya cuma langsung bikin lubang di dinding ini untuk skimmer. Jadi air dari permukaannya itu langsung masuk ke sana, ke chamber 1 juga. Terus di chamber yang pertama ini saya pakai media mekanisnya itu full jaring nelayan, saya karungin, saya tumpuk-tumpuk di situ untuk penyaringannya. Penyaring yang kotoran-kotoran kasar lah ya. Ini pipa yang dari skimmer tadi. Terus air masuk ke sela-sela ini. Masuknya itu dari bawah kesaring ke atas. Itu bawahnya itu saya pakai full biobol. Atasnya saya tutup pakai jackmat dan sedikit biofoam. Terus atas Assalamualaikum teman-teman. Ini saya mau sedikit review. Kebetulan pengen nguras kolam, jadi saya sekalian aja review untuk kolamnya sama chambernya. Saya pakai media apa aja. Lumayan cukup jernih ya. Ini tuh terakhirnya saya kuras itu bulan Oktober pertengahan lah kalau nggak salah. Itu juga udah lama banget, berarti sekitar 2 bulan lebih kolamnya nggak saya kuras. Dan hasilnya sih masih lumayan cukup jernih ya. 2 bulan tuh masih keadaan kayak gini, jadi dasarnya pun masih kelihatan, BD-nya aja masih kelihatan tuh. Ikannya juga cukup lincah geraknya. Oke, kita buka aja kali ya chambernya ya. Aduh, gila berat. Ini sambil megang handphone nih jadi teteran. Oke, ini penampakan chambernya nih teman-teman. Jadi ini kedalaman airnya itu 50 cm. Jadi total bersihnya itu dari sini sampai ke dasar. Jadi di bawahnya ini tuh masih ada dasarnya lagi. Itu sekitar 50 cm. Untuk chambernya itu pakai kedalamannya itu 1 meter. Dan saya pakai 4 chamber filter. Jadi saya menggunakannya itu di sini itu satu untuk media mekanis, yang kedua chamber ke-1 untuk media mekanis, filter mekanis. Yang kedua saya pakai filter biologis atau sebagai rumah bakteri. Yang ketiganya itu sebagai water polisher ya, penjernih air. Jadi untuk nyaring kotoran halus dan sebagai pH buffer. Jadi atasnya pakai karang jahe. Oke, gitu. Jadi di kolam ini tuh, ini bottom drainnya itu langsung masuk ke chamber pertama. Terus di atasnya itu ada lubang skimmer. Jadi saya bukan pakai tipe floating skimmer atau apa yang pipanya ikut ke dasar gitu ya, ke dalam juga. Jadi saya cuma langsung bikin lubang di dinding ini untuk skimmer. Jadi air dari permukaannya itu langsung masuk ke sana, ke chamber 1 juga. Terus di chamber yang pertama ini saya pakai media mekanisnya itu full jaring nelayan, saya karungin, saya tumpuk-tumpuk di situ untuk penyaringannya. Penyaring yang kotoran-kotoran kasar lah ya. Ini pipa yang dari skimmer tadi. Terus air masuk ke sela-sela ini. Masuknya itu dari bawah kesaring ke atas. Itu bawahnya itu saya pakai full biobol. Atasnya saya tutup pakai jackmat dan sedikit biofoam. Terus atasnya saya kasih karang jahe sebagai pemberat. Sistemnya sama lagi, masuk lagi ke bawah. Di chamber yang ketiga ini isinya saya pakai biofoam. Jadi airnya itu biar nggak biar kotoran-kotoran yang halus yang masih ada itu masih bisa nyangkut di biofoam. Terus atasnya saya kasih pH buffer, pH buffer. Saya kasih tumpukan kulit kerang oyster ini semua kayak gitu. Terakhir yang chamber yang keempat ini sebagai ruang pompa lah ya, ruang pompa. Cuma saya kasih lampu UV, pompanya itu nyedot dari sana,
masuknya itu saya split dua pipa. Yang satu itu yang kesini itu masuknya ke waterfall, yang satunya lagi saya masuk ke lubang arus. Jadi pipanya yang nyilang nih kesini nih, ke pinggiran itu, ke arus, kolam arus. Jadi ini ada pipa untuk arus, jadi ada 3 pipa arus, di tengah 1, di kiri kanan ini ada 2 untuk arusnya. Jadi air di dalam kolam itu selalu bergerak gitu ya. Selama ini sih dari Agustus pembuatan, September sampai sekarang itu lumayan cukup efektif ya. Jadi ya 3 bulan hasilnya masih segini gitu, nggak terlalu kotor. Kalau menurut saya sih masih bening ya. Ini kayak agak kuning di kamera, kedip-kedip itu lah dari lampu taman ya teman-teman. Salah beli lampu tamannya, harusnya warna putih, ini warna kuning gitu. Oh ya, untuk backwashnya itu saya sebenarnya agak kesalahan nih. Harusnya kan kalau yang bagus itu kan pipanya itu satu-satu ya. Jadi satu pipa dari chamber 1 saya bikin satu, dari chamber 2 saya bikin pipanya beda, yang ketiga saya bikin beda. Ini salahnya tukangnya dibikin disatuin di pipa ini. Jadi kalau saya mau backwash itu harusnya kan yang media biologisnya itu airnya jangan dikosongin, tapi kalau saya terpaksa harus ngosongin karena pipanya ini kalau dicabut air ini tuh surut semua nih, tiga-tiganya teman-teman. Dan saya tetap pakai satu pompa untuk backwash. Jadi proses backwashnya itu di sini kan ruang pompa ya. Nanti saya matiin pipa yang ke waterfall ini sama pipa yang ke arus saya matiin. Nah terus saya ngebuka pipa ini untuk ke saluran air pembuangan nih backwash. Kayak gini teman-teman. Jadi si pipa ini tuh pada saat ini udah tertutup, air yang dari sedotan dari pompanya itu langsung kebuang keluar. Jadi pipanya itu melintang ke sana, nyatu dengan pembuangan air yang dari kamar mandi ke sini nih teman-teman. Kelihatan nggak lubangnya? Nah itu di situ. Kayak gitu sih. Apalagi yang dibahas ya? Oh iya, ini saya pakai kacanya itu tebalnya 10 mili. Ini saya ngebersihinnya cukup pakai ini aja, magnet pembersih kaca di toko akuarium sih banyak. Jadi saya pakai yang 12 mm karena waktu itu nyobain yang 15 mili, ternyata magnet pembersih kaca itu udah nggak nempel ke ini, ke kacanya gitu, karena terlalu tebal. Dan lumayan bersih sih. Jadi walaupun yang dasarnya kan namanya kena matahari langsung ya, ini nggak ada ininya, nggak ada kanopinya atau apa, tapi airnya tetap bersih. Hanya memang bawah-bawahnya itu banyak lumut. Kacanya itu 2-3 hari sekali saya bersihin kayak gitu. Jadi sampai detik ini sih masih lumayan cukup bersih gitu kacanya. Oke teman-teman, cukup segitu aja kali ya reviewnya chambernya dari saya. Ini keburu hujan di Bogor. Saya lokasinya di Bogor, udah lumayan mendung, pengen nguras kolam. Nanti kalau ada kesempatan lagi saya videoin lagi. Gitu aja kali ya teman-teman review dari saya. Terima kasih sudah menonton. Nanti kalau ada yang mau ditanyain apa segala macam, boleh tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.